Di video kali ini saya akan mereview sebuah power supply low budget dengan harga yang sangat terjangkau. Ini adalah PC Cooler Plus S HW500NP yang sudah pernah saya pakai di konten PC rakitan sebelumnya ya. Power supply ini adalah versi low budget atau versi rendah dari PC Cooler KF Series. Cocok buat kalian yang mau build PC kere hore dengan budget terbatas dan yang jelas kalian harus pakai VGA yang TDP-nya rendah. Misal di bawah 100 watt atau yang nggak pakai 6 pin power. Jadi kalau kalian berencana pakai VGA macam RX 580, saya nggak rekomen kalian pakai power supply yang satu ini. Mending pakai yang KF series kalian. Nah, nanti saya akan bandingkan power supply yang satu ini, kita tes load dengan power supply dari Enlight Black Silver 400 watt yang ada di sebelah kiri saya. Kita lihat perbedaannya. Tapi sebelumnya kita akan bongkar dulu guys. Nah, untuk label yang ada di power supply-nya ini sendiri, tertera rating 12 voltnya ada 2, berarti dia dual rail ya ini ya. V1-nya 20 ampere, V2 20 ampere, totalnya 460 watt. Dan BTW ini masih segel ya, jadi ini pertama kalinya saya buka. Nah, penampakan bagian dalamnya seperti ini ya guys. Sangat basic sekali sih dari sekilas pandang saya. Untuk fan-nya nggak bermerek, tulisannya cooling fan 1800 rpm dengan kabel yang ini ada sealant-nya, jadi nggak bisa saya cabut ya. Bisa, tapi harus dibersihkan dulu sealant-nya. Kita coba perhatikan dari input atau masukan stop kontak dulu. Masuk dari stop kontak ini udah nggak ada komponen apapun ya. Jadi langsung dia bablas ke sini tanpa ada filter apapun, langsung masuk ke sekring. Bahkan saya nggak ngelihat ada rangkaian MI filter ya di sini. Diodanya pun yang dipakai sangat basic, bukan pakai dioda rectifier, bridge rectifier kayak yang biasanya ya. Kemudian langsung masuk ke dua buah kapasitor dengan kapasitas 330 mikrofarad, 200 volt satunya. Untuk mereknya sendiri, wah, saya nggak terlalu kelihatan guys. Kalau nggak salah sih ini ada tulisannya WP, saya nggak tahu nih merek apa WP ini. Yang jelas sangat basic banget lah. Kemudian dari kapasitor utama langsung ke transistor 2 biji dengan heatsink yang sangat kecil. Trafo, ada satu trafo utama, trafo sekunder ada 2. Kemudian keluar dari trafo ada dioda juga lagi yang ada heatsinknya lumayan lebar. Dan keluar dari dioda ini pun cuma ada satu induktor toroid. Biasanya di power supply low budget itu ada 2. Satunya untuk yang 12 volt, atau mungkin dibagi juga untuk 3 dan 5 voltnya ada sendiri. Tapi yang ini cuma ada 1 guys. Kapasitor sekundernya pun cuma ada 4 biji. Minimalis. Sekarang kita bandingkan dengan Enlight Black Silver. Nah, di Enlight Black Silver 400 ini masih terlihat lebih ramai isi boardnya ya. Masih lebih lengkap lah, walaupun sama-sama nggak ada filter saat masuk ke board dari input 220 volt. Ini sama ya, langsung sekring tanpa induktor toroid, cuman ada kapasitor Mylar di sini. Kemudian bridge rectifiernya pun pakai yang model transistor gini, 4 kaki. Bukan yang model jadul, cuma 4 dioda. Untuk kapasitornya, kapasitasnya bahkan lebih besar ini guys. Ini 560 mikrofarad. Trafonya pun bisa dilihat lebih besar di Enlight Black Silver. Padahal ini kapasitasnya lebih kecil ya, 400 watt ratingnya. Sedangkan ini 500 watt. Terus di bagian output sekundernya pun ada 2 induktor toroid untuk Enlight Black Silver versus 1 di HW500NP. Jumlah kapasitor sekundernya pun jauh lebih banyak. Untuk IC proteksinya ini saya nggak bisa terlalu ngelihat ya. Nanti saya coba zoom di kamera aja. Semoga bisa kelihatan. Buat kalian yang lebih ahli soal elektronika, mungkin bisa menambahkan di kolom komentar ya. Apa saja minusnya power supply group regulated dengan komponen yang seminimalis ini? Sekarang kita akan coba load
daya kedua power supply ini di PC saya. Untuk spek PC atau rig test saya ini adalah Intel Core i5 4670 di motherboard Pharo H81M Pro Si. Sedangkan untuk VGA cardnya saya memakai Palit GeForce GTX 1660. Kombinasi ini bisa menghasilkan konsumsi daya listrik di kisaran 200 watt guys. Dan alat pengetesannya seperti biasa ya, simple aja. Sebuah power meter yang dicolok ke stop kontak untuk melihat efisiensi dan tarikan daya listrik, dan multitester digital TRMS Zotac untuk melihat output rail 12 voltnya. Saat idle di Windows 10, PC cooler HW500NP ini mendapatkan bacaan voltase yang stabil di 12,04 sampai 12,05 volt dengan tarikan daya stop kontak yang terbaca di kisaran 32-an watt. Pembandingnya, Enlight Black Silver 400 watt versi lama ini bacaan voltase 12 voltnya ada di 12,39, 12,40. Dan tarikan daya listriknya ini sedikit lebih tinggi guys, yakni di kisaran 35-an watt. Jadi jelas ya, saat kondisi idle yang sama, HW500NP bisa mendapatkan tingkat efisiensi yang sedikit lebih bagus. Selanjutnya kita tes ke posisi full load CPU dan GPU 100% menggunakan dua aplikasi benchmark secara bersamaan, yakni Unigine Heaven dan Cinebench R20. Di sini PC cooler yang awalnya saat idle bacaan voltasenya bagus langsung drop ke kisaran 11,6 volt. Bahkan bisa sampai 11,54 volt. Ini angka dropnya sudah termasuk kategori mepet ya guys. Karena sudah diambang toleransi drop 5% dari 12 volt, yakni turun 0,6 volt. Kalau kita bandingkan dengan Enlight Black Silver, kali ini bacaan voltase 12 volt yang tadinya sedikit over saat idle malah jadi bagus. Lebih mendekati 12,0 volt. Tapi sayangnya tetap aja ada drop kisaran 0,4 volt. Adanya drop seperti ini kurang bagus ya kalau dipakai buat task yang sering mendadak naik turun load atau kebutuhan dayanya. Kalau di tes saya ini kan konstan, jadi bisa full load terus, stabil. Sedangkan untuk bacaan tarikan daya listrik dari power meter, keduanya ini bisa dibilang 11-12. Dengan HW500NP cenderung sedikit lebih irit. Tapi kedua power supply ini efisiensinya sama-sama kurang bagus. Dan ini cuma bisa dilihat bedanya kalau kita bandingin dengan power supply lain yang mahal dan benar-benar memenuhi standar 80+. Terakhir saya coba di kondisi idle tanpa beban apapun, dan ini bisa kalian lihat sendiri ya, HW500NP menarik daya kisaran 9,5 watt dengan voltase 12 voltnya di 12,15. Sedangkan untuk Black Silver 400 watt, tarikan daya tanpa beban justru lebih sedikit guys, yakni cuma 8,4 watt dengan bacaan voltase 12,4 volt. Nah, jadi kesimpulan saya, performa antara kedua power supply ini sebenarnya hampir sama-sama aja ya, 11-12 lah. Beda paling banyak cuma di initial voltage-nya aja. Yang Enlight Black Silver lebih tinggi sedikit. Kalau soal dropnya sih hampir sama-sama aja. Kemudian efisiensi juga hampir sama. Dan BTW buat kalian yang bertanya kalau pakai power supply murah seperti ini awet nggak sih bang? Sebenarnya sih saya bisa bilang tergantung dari suplai daya listrik di rumah kalian juga ya. Kalau memang suplai daya listriknya agak naik turun, sering brown out, mending kalian pakai power supply yang bagusan atau nambahin staf volt sebelum dicolok ke PC atau power supply ini sendiri. Nah, sekian aja video review kali ini. Saya Hendy, pamit dulu dan makasih udah nonton.